Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aan Online Channel. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar dunia wirausaha. Setelah pada video sebelumnya saya menjelaskan seputar dunia YouTube. Jadi, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, sharing-sharing kita seputar dunia wirausaha ya, guys. Oke, pada saat ini masih benar-benar heboh di hampir seluruh Indonesia itu terjadi demo ya guys. Kenapa itu nggak tahu, katanya sih karena penolakan Omnibus Law. Jadi nggak tahu juga itu apa, karena saya juga ya nggak tahu ya guys itu apa. Tapi yang pasti itu sepertinya ada sebuah rancangan undang-undang baru yang lebih memberatkan para buruh ataupun karyawan ya guys. Jadi lebih menyulitkan lagi para buruh. Ya, kita doakan semoga semuanya membaik dan juga Indonesia semakin jaya lagi, membaik lagi ya guys. Maka dari itu sini saya mengajak teman-teman untuk memulai wirausaha, karena paling enak itu ikut aturan kita sendiri guys daripada ikut aturan orang lain. Jadi ya kita pun harus sportif ketika kita bekerja di perusahaan, mau nggak mau tentu kita harus ikut aturan mereka. Oke, pada video ini saya akan merekomendasikan dua cara untuk mendapatkan modal. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai wirausaha tapi masih bingung, belum punya modal, siapa tahu tips dari saya bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan modal. Karena ketika kita berbicara tentang wirausaha, tentu kita sangat membutuhkan modal, karena modal merupakan faktor pendukung yang sangat penting ya guys ketika kita memulai wirausaha. Oke, lanjut aja. Adapun cara yang pertama untuk mendapatkan modal, jadi teman-teman, apalagi teman-teman yang masih nganggur, bagus lah itu ya, nggak apa-apa, semangat. Buat teman-teman yang masih nganggur bisa bekerja terlebih dahulu. Ya, bekerja nggak harus terikat di sebuah perusahaan ya guys. Mungkin teman-teman bisa nguli dulu di pasar, mungkin bisa jadi kuli bangunan, ya apa saja lah, kerja-kerja buruh, kasar, atau mungkin nguli-nguli serabutan, nggak apa-apa ya, capek nggak apa-apa, yang penting itu untuk demi kebaikan kita ke depan. Jadi teman-teman bisa bekerja 1 bulan 2 bulan ngumpulin modal dengan maksimal, nggak perlu besar guys, modal mungkin 500.000 1 juta juga nggak apa-apa, kita usahakan. Karena memulai wirausaha itu nggak harus modal besar. Kenapa saya juga memulai wirausaha itu pertama kali itu dengan modal yang sangat minim, cuma 60.000. Buktinya hari ini saya buktikan sendiri bahwa saya benar-benar bisa dan berhasil. Maka dari itu kumpulin dulu modal dengan cara bekerja dulu ya, jadi kuli aja dulu nggak apa-apa, kerja capek dulu nggak apa-apa, nggak perlu malu ya. Buat apa juga malu, karena malu itu bagi saya itu malu itu karena hal-hal yang negatif, tapi untuk hal membangun itu nggak perlu kita malu. Jadi nggak apa-apa orang komentar tentang kita ya, nggak masalah ya guys, itu anggap aja sebagai, malah sebagai apa ya, membangun kita lah, itu kritikan seperti itu. Itu cara yang pertama, teman-teman bisa kerja terlebih dahulu. Adapun cara yang kedua, teman-teman bisa minjem dulu uang ke orang tua, ke kakak, ke adik, ataupun ke saudara dan teman-teman terdekat lah. Kita pinjam uang ya secukupnya aja, mungkin 500 sampai 1 juta, karena di sini saya merekomendasikan usaha itu sekecil mungkin ya guys. Kenapa? Karena di situ ada banyak pengalaman ketika kita memulai wirausaha itu dari bisa dikatakan dari level 1 lah guys. Jadi memulai wirausaha itu seperti main game. Jadi kalau bisa itu untuk kita pemula itu memulai wirausaha itu dari sekecil mungkin lah guys, karena di situ banyak benar pengalaman yang mesti kita belajar. Di situ juga nanti kita akan mendapatkan ilmu. Setelah proses nanti baru kita ngumpulin uang, usaha kita semakin besar baru kita bisa menentukan usaha yang lebih besar lagi. Tentu ini usaha-usaha kecil yang bakal kita jalanin ini hanya sebagai batu pijakan aja ya guys, untuk kita sembari kita belajar, karena begitu banyak hari ini orang yang punya modal besar namun bingung untuk memulai wirausaha apa itu ya guys, karena dia masih bingung, tidak ada pengalaman sama sekali. Bahkan ketika memulai pun ujung-ujungnya ya bangkrut karena tidak ada pengalaman itu. Jadi banyak sekali orang ditanya kenapa nggak memulai wirausaha, dengan begitu banyak alasan ya guys. Yang pertama mungkin karena nggak ada modal, karena beginilah begitulah. Jadi di sini kita tidak mencari sebuah alasan, tapi di sini kita mencari sebuah solusi.
Jadi itu tips dari saya. Yang pertama, kita bisa bekerja terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa meminjam ke orang-orang terdekat kita. Namun saya merekomendasikan buat teman-teman ketika memulai wirausaha itu, saya merekomendasikan yang pertama tadi guys, yaitu bekerja aja terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita dengan modal sendiri tentu kita lebih enjoy, kita lebih santai karena kita menggunakan uang kita sendiri. Jadi tidak perlu kita mikir buat ngembaliin dan lain sebagainya ya guys. Oke, di sini saya juga menyarankan buat teman-teman yang ingin memulai wirausaha, apalagi pemula seperti saya, untuk benar-benar bisa menghindari yang namanya modal berbunga ya guys, atau yang lebih kita kenal dengan riba, karena itu tidak baik untuk usaha kita ke depan. Karena saya juga punya pengalaman, pertama kali saya memulai wirausaha yaitu makanan ringan, saya pinjam uang riba, uang yang berbunga, dan akhirnya usaha saya cuma bertahan kurang lebih 1,5 bulan guys, bangkrut. Jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman hindari yang namanya uang riba ya. Selain juga tidak baik untuk usaha kita ke depan, itu juga memang dilarang oleh ya agama kita, khususnya buat teman-teman yang muslim ya. Jadi walaupun kita memulai wirausaha, tapi kita pastikan juga kita mengikuti rambu-rambu dan aturan yang ada ya guys. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Ya mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman pada video kali ini. Jadi buat teman-teman, kalau memang suka dengan video saya, teman-teman bisa subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video saya terupdate lainnya. Oke, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan, kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.